Di materi pokok-pokok akidah muslim kita nanti urut insya Allah dari usul salasah, biasanya nanti qaidul arba, kemudian masail jahiliyah dan seterusnya. Nanti semoga kita sampai di sana, sampai nanti kitab tauhid, nawaqidul Islam dan seterusnya. Baik, yang sekalian, kemarin sudah kita baca mukadimah yang pertama, yakni perkataan penulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tulisan diawali dengan basmalah. Tadi sudah kita bahas sebagian fuqaha membedakan antara basmalah dan tasmiyah. Ya, ini mulai kita populerkan karena memang sejak dulu kita ini kan anggap sama saja ya. Padahal ternyata nanti dalam fikih itu ada rinciannya. Misalnya rata-rata kita fikih ketika bahas wudhu itu tasmiyah. Ya, kalau makan tasmiyah. Jadi bukan basmalah. Lah berarti kan bismillahirrahmanirrahim. Adapun tasmiyah kan bismillah begitu. Kita mulailah biasakan. Kita menerapkan apa yang kita pelajari. Ya, pelan-pelan ada perubahan karena memang Allahualam barangkali kalau dulu itu para kiai kita, para awalun kita dulu mungkin mengajarkan itu mana yang gampang dulu gitu ya. Banyak. Kemudian nanti kalau secara rinci ternyata kemudian memang belum pas sehingga kita koreksi dan kita kemudian kita sesuaikan dengan apa yang semestinya. Contoh misalnya saya masih sering dengar bahkan di kalangan teman-teman ngaji itu. Misalnya sering gunakan istilah silaturahim ya, istilah silaturahim. Jadi sering buka pengajian begini diistilahkan ini kita niatkan untuk silaturahim gitu ya. Padahal kata-kata silaturahim itu kan secara uh, apa namanya? Itu kan istilah dan perlu dicatat memang agama ini nanti kita harus patokannya pada istilah. Ya, karena agama ini istilah. Dan kita biasakan menggunakan istilah itu dengan istilah-istilah syar'i, jangan suka ganti-ganti karena nanti mulainya penyimpangan-penyimpangan dalam agama ini kadang-kadang dimulai dari apa penggantian-penggantian istilah. Padahal istilah itu terikat dengan hakikat. Contohnya begini ya, misalnya ada istilah kafir misalnya, itu istilah. Antum ganti maknanya jadi berkurang atau bahkan berubah. Kita kan lebih suka menggunakan kata-kata apa? Non-muslim ya. Itu repot menjelaskannya. Jadi kita biasakan saja istilahnya memang itu kafir kok. Ya sudah kita gunakan istilah itu tegas. Jadi penjelasannya nggak perlu panjang lebar kalau seperti itu. Sebagian ulama misalnya ingat saya Al-Magdi itu sampai mengingatkan tentang perkara ini. Betapa pentingnya kita disiplin dalam menggunakan istilah-istilah syar'i. Ya, suka ganti-ganti sehingga kalau nanti gantinya ada penggantian-penggantian itu akan mendegradasi makna bahkan bisa menyimpangkan makna. Riba misalnya, ganti bunga ya, kan kelihatan indah gitu ya. Ya kan? Bunga. Dan apa lagi itu kalau wanita berzina namanya apa itu? Jadi cuma tunasusila ini. Jadi ini masalah. Ya, kita biasakanlah gunakan istilah-istilah itu. Ada iman, ada kufur, ya, ada tauhid, ada syirik, ada surga, ada neraka. Kalau nanti diganti misalnya ada Islam, Muslim, ada Muslim, non Muslim, nanti ada apa surga, non surga gitu ya berarti ya. Jadi kayak bisa aja non asin. Allah alam bisawab. Jadi kita biasakanlah karena terutama yang sudah ngaji ini kita coba disiplin dengan istilah-istilah itu. Kalau kita yang ngaji saja kita nggak disiplin dengan istilah syariat, nanti yang lainnya ikut-ikut. Ya. Kemudian apa-apa yang sudah terlanjur salah kaprah itu ya kita koreksi. Contohnya misalnya gini ya, silaturahim. Silaturahim itu kan selama ini kita pahami kalau ketemu siapa saja ya, itu kita istilahkan dengan silaturahim. Padahal kan nggak begitu mestinya. Maka ada dalam konteks sama-sama membina hubungan itu nanti ada yang namanya ukhuwah misalnya ya. Ada ukhuwah, ada silaturahim, itu kan istilah yang sudah beda. Maka kenapa misalnya Allah mengatakan tentang persaudaraan sesama mukmin itu dengan kalimat apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Adapun misalnya Rasulullah mengatakan barang siapa yang ingin di lapangan rezekinya. Jadi man ahaba atau man arada ya. Ayu satalahu fi rizkihi. Ya. Wa ayun sa'alahu fi asarihi fal yusil rahimahu. Maka barang siapa yang ingin di lapangan rezekinya kemudian dia apa
dipanjangkan umurnya, asar umurnya, itu hendaknya dia menyambung tali persaudaraan, tali rahim, silaturahim. Berarti konteks kalau kita ingin di lapangan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya itu adalah kita kembali pada istilah silaturahim itu apa? Silaturahim itu antum melihat penjelasan para ulama. Itu adalah membina hubungan, membina kedekatan, ya, menjaga kebaikan hubungan dengan orang-orang yang masih ada hubungannya nasab. Ya. Sebagian ulama mengatakan sampai pada tingkatan apa? Mbah tingkat 4 jadi. Kakek tingkat 4, nasab tingkat 4. Jadi kalau ada istilah Jatinom itu misalnya yang punya bapak itu belum dihitung kakek, simbah. Baru nanti bapaknya bapak itu namanya simbah, tingkat 1. Nah, simbah saya punya orang tua namanya simbah tingkat 2 namanya apa? Simbah, Mbah Buyut gitu ya. Kemudian setelah Mbah Buyut apa? Mbah Canggah. Setelah Mbah Canggah apa? Saya kira di antara antum udah nggak populer ini ya. Ya, ya gitu ya. Ada orang Jawa ini kalau tingkatan nasab itu kan sampai sampai ada istilah tingkat 16 loh. Itu ada namanya semuanya. Maka ada istilah terah. Dengar loh, nah dengar dulu. Terah itu adalah tingkat 16. Nah, jadi mbah tingkat 16 itu namanya terah. Nah, kita antum kan sering ada istilah apa? Pengajian terah gitu ya. Terah itu tuh mbah tingkat 16. Orang Jawa itu punya nama. Kita aja yang nggak ngerti kan. Ya, kita taunya Mbah Buyut. Setelah itu bahkan nggak ngerti tuh. Setelah Mbah Buyut apa ini. Nah, itu berarti apa? Nanti diurutkan begitu. Itu yang disebut sebagai apa? Orang-orang yang masih punya hubungan rahim, saudara secara nasab. Jadi kalau kaitannya dengan hadis tadi di antara fadilah yang ingin mendapatkan fadilah berupa di lapangan rezekinya kemudian dipanjangkan umurnya itu kalau membina hubungan dengan itu. Terutama bapak, ibu, saudara kandung, pak de, bude, simbah dan seterusnya itu. Bukan orang lain cuma teman sekolah atau satu RW kemudian kita katakan ini dalam rangka silaturahim dari mana itu keliru gitu loh. Tapi kan kita sudah kebiasaan gitu ya. Nah, atau bahkan antum baru tahu sekarang. Jadi kalau yang orang lain itu namanya ukhuwah. Tapi apakah nggak ada fadilahnya? Banyak. Rasulullah bisa mengatakan barang siapa memandang saudaranya dengan pandangan kasih sayang, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Ya tetap fadilahnya banyak. Tetapi kan kita yang sudah ngaji kita luruskan lah istilah-istilah seperti ini. Ya kan? Bahkan kita ini kan kalau sowan ke orang misalnya ke tetangga, para sesepuh itu kan kita biasanya ingkang sepindah silaturahim gitu ya. Oh nggak ada urusan apa-apa silaturahim. Ya kalau kita berkunjung ke orang itu kan asalnya itu kan ziarah. Ya. Tapi kan tetangga kita kalau kita datangi kemudian kula sowan mriki ziarah panjenengan kan malah deg-degan ya. Karena ziarah itu kan kita biasanya nyambungannya kuburan gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya begitu ya. Jadi ada tasmiyah, ada basmalah. Kita coba mulai tertib dalam menggunakan istilah-istilah seperti ini bagi yang sudah ngaji. Biar pas gitu loh. Ya. I'lam rahimakallahu. Ya. Ketahuilah moga-moga Allah merahmati kalian. Anahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ya. Sesungguhnya diwajibkan pada kita untuk mengilmui atau untuk mengetahui 4 masalah, masail, 4 masalah. Ya. Jadi ini ditekankan bahwa 4 perkara yang disampaikan ini adalah perkara yang sangat penting bagi kita. Ini baru mukadimah ya. Al-ula yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu. Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adilati. Yakni mengenal Allah, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini secara materi nanti. Jadi secara materi ilmu itu di situ materinya yang diwajibkan pada kita. Tapi yang jelas di sini adalah kita yang pertama diwajibkan untuk mencari ilmu al-ilmu. Yang kedua ya, adalah al-amalu bihi, mengamalkannya. Yang ketiga adalah ada waktu ilahi, kemudian mendakwahkannya. Kemudian yang keempat as-sabru 'alal adzafihi, bersabar dalam apa? Dalam menempuh beratnya urusan tadi mencari ilmu, mengamalkan dan mendakwahkan. Begitu. Nah, nanti dalilnya adalah surat Al-Asr. Tapi cobalah kita ambil faedah dari apa yang kita baca tadi. Kemarin barangkali kalimat pertama sudah kita bahas. Nah, ikhlas sekalian, di sini yang pertama dikatakan al-ilmu. Pertama, jadi kewajiban mencari ilmu, al-ilmu.
Ilmu itu apa toh? Kan kita sering dengar ya, ilmu. Ilmu itu apa? Namanya ilmu. Antum kan sudah pembahasannya sudah sampai apa? Politik Islam apa tadi? Pemikiran Islam. Nah, wah itu jauh banget itu. Pemikiran Islam. Ya. Ilmu itu apa toh? Sering kan kita dengar ilmu. Antum ngaji cari ilmu. Sekolah cari ilmu. Ilmu itu apa toh? Ilmu. Ilmu itu kalau para ulama mendefinisikan ilmu itu dengan idrokusai. Nah, jadi tingkatannya sampai idrok. Idrokusai. Jadi idrok itu mengetahui sesuatu sampai detail itu namanya idrok. Ya. Jadi kalau saya cuma lewat sini, ini ada kantor Pejuang Sedekah Indonesia cuma, atau saya dari sana kalau ngaji Ahad pagi di sana saya lihat kantor ini, itu belum tingkatan idrok. Tapi idrok itu kalau saya kemudian tahu ini, kira-kira ukuran berapa, kemudian dalam saya tahu berapa kamar, kamar mandinya di mana, itu namanya idrok, detail. Dan saya bisa menceritakan namanya begitu. Maka ilmu itu adalah idrok usai, dalam huwa alaihi idrokan jasima. Nah, ini bukan hanya sekedar mengetahui saja dengan detail, tetapi apa? Tapi mengetahui mengetahui sesuatu dengan detail sesuai hakikatnya sampai pada tingkatan yakin. Nah, ini namanya ilmu. Ya. Jadi antum kalau cari ilmu itu ya tingkat apa targetnya sampai seperti itu. Antum tahu, ya memang tahu apa yang antum pelajari itu sesuai hakikatnya. Ya. Hak itu hak, batil itu batil, tauhid itu tauhid, syirik itu syirik, ya. Kemudian apa sunnah, sunnah, bid'ah, bid'ah, ya. Ini haram, ini halal, detail dan memang sesuai hakikatnya. Tidak bolak-balik. Nanti ada sebagian orang salah, dikiranya itu hak, tapi malah itu batil gitu ya. Maka nanti dalam urusan ilmu itu nanti ada orang alim, namanya ada orang apa? Ada orang jahil, ada orang yang tingkatannya ragu ya. Masih syak di situ. Tingkatannya beda-beda. Maka nanti yang disebut alim, orang yang memang sudah berilmu itu, ya, bahasa kita apa itu? Ulama ya, ulama. Itu adalah orang yang punya ilmu dalam pengertian seperti itu. Ya, jadi kalau kita cari ilmu itu targetnya seperti itu. Antum ngaji cari ilmu kalau antum nggak punya target seperti itu ya berarti belum. Jadi cari ilmu itu adalah agar antum tahu ya eh, sampai jelas detail sesuatu sesuai hakikatnya sampai antum tingkatannya yakin. Ya, yakin sudah nggak ada keraguan lagi gitu loh. Paham ya? Jadi namanya ilmu idrokosai ngala mahwa alaihi idrokan jasiman. Makanya nanti tingkatan dalam katanya ilmu itu ada namanya orang alim, orang yang berilmu, ya, orang berilmu. Nah, dan nanti ada orang jahil, secara garis besar misalnya jahil itu ya kebalikan dari orang berilmu berarti bodoh. Yang nanti tingkatannya misalnya ada yang sekedar ya jahilnya biasa namanya jahil apa? Basit ya. Bodoh tapi ya wajar lah. Biasanya dia itu tahu bahwa dirinya itu bodoh. Jadi, kayak kita ini kira-kira kita ini memang jahil basit. Ya. Gak apa-apa kita akui saja. Ya, jadi tahu sama nggak tahunya itu banyak nggak tahunya. Yang tahu kita ragu. Gitu ya. Jadi tidak sampai tingkatan yakin. Nah, yes, udahlah kita memang awam ya, jahil tapi basit. Nah, kalau orang jahil basit itu dia sadar kalau dirinya itu memang bodoh. Sehingga kalau nanti ada pertanyaan, dia nggak tahu ya bilang nggak tahu. Paham ya? Makanya sebagian ulama itu mengatakan ilmu itu nanti ada 3. Apa? Al-Quran, sunnah, dan perkataan la adri. Saya nggak tahu. Jadi di antara tanda orang berilmu adalah dia mengatakan la adri, saya nggak tahu. Jadi kalau antum masih bisa mengatakan saya nggak tahu berarti antum alim. Tapi baru sepertiga. Yang 2/3 antum lepas itu. Makanya sebagian ulama mengatakan maka perkuatlah yang 2/3 itu ilmu antum dengan Al-Quran, ilmu antum soal hadis gitu ya. Ya nanti dikit-dikit tidak kemudian nggak tahu. Nggak tahu, meskipun nggak tahu itu penting. Sebagian ulama mengatakan biasakan mengatakan nggak tahu. Ya, biasakan mengatakan nggak tahu kalau memang nggak tahu. Tapi perbanyak yang 2/3 tadi, pengetahuan antum tentang Quran dan Sunnah. Nah, jadi perkataan tidak tahu adalah bahkan sebagian ulama mengatakan ada yang mengatakan separuh ilmu adalah perkataan aku tidak tahu. Itu separuh ilmu, separuh ulama. Jadi antum kalau masih bisa mengatakan saya tidak tahu berarti antum separuh ulama, setengah ulama.
Tapi dia mengatakan sepertiga ya, sepertiga. Allahu a'lam bishawab. Ya, itu biasa aja. Jadi jahil basit itu masih wajar lah. Yang parah itu nanti disebut jahil murakkab. Jahilnya itu bertumpuk-tumpuk. Jahilnya itu bertumpuk-tumpuk. Orang ini biasanya dia nggak sadar kalau dia itu nggak tahu. Dia nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Ya. Bahkan nanti pengatanya bolak-balik. Orang di sini barangkali kalau ditanya kalau arah terujuk mana, malah menunjukkan salah. Ini kan salah ini ya. Namanya jahil murakkab. Nanti kelihatan orang kalau jahil murakkab itu biasanya kalau sudah debat biasanya andalannya dua. Nanti kalau sudah mentok pakai kata-kata pokoknya karo yoben. Nah, itu biasanya itu jahil murakkab ya. Pokoknya yoben. Kan ada sebagian begitu ya. Itu tanda orang jahil murakkab ya. Jadi jahilnya itu bertumpuk-tumpuk. Ini bahaya ini. Ya. Karena apa? Pada tingkatan dia nggak tahu bahwa dirinya itu nggak tahu. Dia merasa tahu. Ya, ini bahaya. Ada yang pada tingkatan misalnya ragu dalam hal tertentu. Ya. Maka kita mencari ilmu itu tujuannya adalah agar kita itu benar-benar tahu apa ya, sesuatu sesuai hakikatnya. Maka nanti metode dalam mencari ilmu itu boleh kita itu mencari ilmu itu misalnya kita tahu sedikit-sedikit tentang banyak. Dalam diri ini kan banyak bab. Antum tahu sedikit-sedikit tentang banyak bab ini. Diawali seperti itu. Enggak apa-apa. Antum ya tentang akidah antum tahu yang pokok-pokoknya, fikih tahu pokok-pokoknya ya. Belajar usul fikihnya dulu ya. Sebelum belajar fikih muamalah itu belajar usul fikih itu lebih mudah. Antum belajar fikih muamalah, antum nggak paham usul fikih, kelamaan nanti antum pahamnya. Antum belajar usul fikih dulu. Antum belajar apa? Fikih muamalah. Nah, itu. Tapi ya kalau sebulan sekali ya usul fikih ya kelamaan juga. Gitu ya. Makanya dulu kenapa para ulama itu ya. Saya misalnya Imam Syafi'i itu sampai disifati sehari itu kalau ngaji kadang-kala sampai 9 kali pada 9 guru yang berbeda, mempelajari 9 bab yang berbeda. Kita seminggu sekali, ya kan? Ya gurunya ya ganti gitu. Tapi ya ganti. Itu sok pamit gitu. Skill ya. Jadi ya memang makanya kalau beda ya jangan heran dong, caranya beda. Nggak mungkin kita mendapatkan hasil yang sama kalau dengan cara yang berbeda. Atau nggak mungkin kita mendapatkan hasil yang berbeda kalau dengan cara yang sama, kan begitu kaidahnya. Nah gitu. Jadi tujuan kita mencari ilmu seperti itu. Ya. Jadi kadang-kala nanti metodenya begitu, nggak masalah. Antum tahu sedikit-sedikit yang pokok-pokok dari apa? Dari bab-bab yang banyak ini. Bab ini tahu, tapi sedikit-sedikit. Tapi nanti pada tingkatan berikutnya antum kemudian tahu banyak pada hal yang sedikit. Artinya nanti ada pendalaman-pendalaman itu perlu. Ya. Ya, antum barangkali lebih mendalami dalam perkara akidah. Kan nanti kewajiban berikutnya kan kita itu kan bukan hanya sekedar mengamalkan, tapi juga mendakwahkan. Ya. Maka saya termasuk nggak begitu setuju kalau ada ustadz kok ngampu semua bab. Ya. Akidah iya, muamalah iya, adab iya, tahsin ya iya, perkara jin iya, apalagi politik Islam iya, pemikiran Islam ini nanti agak biasanya enggak ini. Ya. Jadi manusia sekarang jarang yang menguasai semuanya. Ya. Kecuali yang dasar-dasar ya nggak masalah. Tapi kalau sudah pendalaman rinci biasanya orang punya keterbatasan. Dan nanti antum barangkali antum merasa dimudahkan dalam perkara apa, antum dalami itu karena nanti berkaitan dengan dakwah. Kalau urusan amal kan tadi sebagian dari pokok-pokok itu kadang-kala sudah cukup, kadang-kala ya. Gitu. Itu diantara metodenya dalam ngaji. Jadi tahun kemarau kemudian pengen mendalami semuanya sejak awal. Waktu antum nggak cukup, energi antum nggak cukup. Belajar yang dasar-dasar dulu. Ya. Seperti itu. Ya. Sebelum misalnya sebelum ngaji Sahih Bukhari, Fathul Bari misalnya. Antum ngaji sarohnya Fathul Bari, Sahih Bukhari, antum ngaji Al-Wafi dulu ya. Apa namanya? Sarohnya Arba'in gitu ya. Atau itu dulu nggak masalah. Ya. Sebelum baca kitab tauhid ya makanya kita baca usul salasah dulu gitu ya. Seperti itu. Ya. Tentang ilmu. Ya. Kemudian eh, yang perlu dicatat nih Mas sekalian, jadi mencari ilmu ini kan perkara besar sebenarnya. Ini materi khutbah saya tadi karena saya itu ya Allah. Jadi memang beberapa tempat itu kajian itu sekarang marak yang datang banyak orang mulai sadar tentang ilmu, tapi juga banyak daerah-daerah ya. Justru kadang-kala nyuwun sewu ada kalangan menengah ke atas ini sosok
apa, masih apa namanya, semangat ngajinya itu masih kurang. Kalau di kampung-kampung kan sekarang banyak, tapi di perumahan-perumahan itu kajian-kajiannya masih minim, ya. Nah, kalau di kampung-kampung sekarang rata-rata masjid ada kajian dan yang datang banyak, alhamdulillah. Itu kenapa seperti itu ya? Menurut saya karena pada belum sadar tentang pentingnya mencari ilmu, ya. Bahkan saya yakin mereka itu nggak tahu seperti perkataan Imam Bukhari misalnya. Imam Bukhari itu kan sampai membuat bab khusus tentang apa? Al ilmu qabla qawli wal amal. Yang namanya ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Padahal manusia ini dalam kehidupannya kan isinya cuma dua itu. Iya kan? Ada nggak selain kedua itu? Selain perkataan dan perbuatan, ada nggak? Ya. Manusia itu dalam hidup baik hati maupun secara zahirnya, secara apa? Secara zahirnya ini cuma dua itu. Hati hanya bisa berkata-kata dan beramal, maka nanti ada qaulul qalb, ada perkataan hati, ada amalul qulub, ada perbuatan hati, ya. Kemudian apa yang nampak ini ada perkataan lisan dan ada apa? Perbuatan jawari ini, anggota badan. Manusia hanya dua itu, tapi Imam Bukhari mengatakan semua harus diawali dengan ilmu, kalau enggak pasti rusak. Hati itu kalau tidak disasari ilmu, rusak. Itu orang itu kalau nggak punya ilmu, itu bahkan bisa tiap hari dia berbuat dosa dengan hati yang banyak. Ya. Sebagaimana urusan urusan pahala, urusan amal, ya. Amal apa pahala bahasa kita. Itu hati itu sama-sama potensi apa bahkan potensinya lebih besar dibanding apa yang nampak. Sama-sama amal soleh ya. Amal soleh kita yang kita lakukan dengan lisan, dengan apa dengan anggota badan ini kan terbatas, tapi hati itu nggak terbatas. Maka saya Al-Qahtani itu punya kitab bagus kalau antum mengaji Tasyiatun Nufus, ya, yang dikompilasi oleh Arafah oleh 3 penulis, ada Ibnu Rajab, ada Imam Ghazali dan Imam Ibnu Qayyim, saya masih ingat itu. Ya. Bahkan saya bisa bayangkan covernya itu, buku itu yang dikaji itu. Saya ya, karena saya dulu kan juga di Arafah, jadi saya tahu. Nah, antum baca ada Syekh Al-Qahtani punya kitab Silsilah Amalul Qulub. Nah, jadi daftar amalan hati. Oh, agar kita tahu bahwa apa namanya amalan hati itu ternyata banyak. Karena namanya amalan hati itu nanti lebih luas dan lebih fleksibel dan pahalanya bisa lebih besar, ya. Nah, tapi kadang-kadang dosa juga begitu. Potensi dosa hati itu besar. Maka kenapa Rasulullah misalnya mengatakan ya, ketika urusannya hak ukhuwah di antara seorang mukmin, Rasulullah pertama kali mengatakan apa? La tahasadu gitu toh. Janganlah kalian saling hasad. Hasad itu urusan apa? Hati. Bahkan hasad kalau Rasulullah mensifati hasad itu apa? Iyyakum wal hasad. Hendaklah kalian itu hati-hati, waspada, menjauhi hasad. Hasad Rasulullah bahasakan sebagai apa? Sungguhnya hasad itu akan menghabiskan semua kebaikan sebagaimana api yang melalap kayu bakar. Bahaya loh hasad itu. Tapi orang kalau nggak paham itu kan hasad dianggap biasa. Hasad itu apa? Hasad itu nggak seneng kalau ada orang lain dapat nikmat. Itu perkataan Imam Tamiyah. Ada yang menambahkan nggak seneng kalau ada orang lain dapat nikmat, sekaligus kayak ada keinginan orang agar nikmat itu hilang dari orang lain. Tapi ada yang mengatakan sekedar nggak seneng kalau ada orang lain dapat nikmat sudah disebut hasad. Dan itu barangkali sering kan, bahkan hasad ini bisa menimpa orang yang sama-sama berilmu, ya, sama-sama ustadz hasad, ya, sama-sama apa ulama hasad kan banyak. Imam Bukhari itu dihasati oleh gurunya sendiri ya, sampai kemudian ketika mau meninggal itu dalam keadaan akhir-akhir hayatnya itu sampai Imam Bukhari itu kayak orang nggak punya teman. Bahkan muridnya hanya tinggal beberapa gelintir, di antara yang setia tinggal Imam Muslim misalnya. Ya. Karena hasad gurunya coba. Ilmu aja bisa menjadikan hasad kalau kita nggak paham. Ya. Makanya ilmu itu jadi penting sekali. Urusan hati, urusan apa ada ilmu. Di samping hasad apa misalnya lagi yang Rasulullah kata-katanya sama. Iyakum wal hasad, Rasulullah dalam hadis lain mengatakan iyakum wadzon. Hendaknya kalian hati-hati menjauhi waspada dari dzon. Dzon di situ berarti apa? Suudzon. Ya, padahal suudzon ini potensial. Antum itu kita itu bisa kapan saja suudzon. Ya kan? Ada orang barangkali kok kelihatan aslinya kita punya uang tapi kok motornya ganti-ganti, barangkali antum suudzon, kayaknya ini orang pelit ini. Ada dalam hati antum itu suudzon loh. Ya. Atau giliran ada yang pakai motor bagus, antum juga cuma batin tapi jelek, apa gaya banget di motor anyar gitu, surung lunas ya. Itu suudzon loh.
Atau ada ikhwan barangkali secara penampilan pas-pasan kok kayaknya istrinya cantik banget antum suudzon kok ya gelem. Nah, gitu. Itu suudzon loh. Jadi potensi suudzon ini besar, tapi kalau orang punya ilmu dia waspada sejak awal. Lisan juga begitu. Lisan itu kalau orang punya ilmunya, sederhana saja. Misalnya Rasulullah mengatakan apa? Kul khairan aliyasmut. Kalau orang nggak tahu itu, rusak itu. Ya. Padahal kalau ilmunya kan sederhana urusan lisan ini. Kalau kita tahu ilmunya apa? Kul khairan aliyasmut. Katakan yang baik atau diam. Itu kalau orang nggak tahu ilmunya, lisan bisa kemana-mana. Iya kan? Tapi kalau kita tahu ilmunya, beres itu. Ya, kalau tahu ilmunya kemudian diamalkan loh ya. Karena kalau cuma tahu tadi, tapi kan minimal sudah tahu ilmunya. Tetap beda nanti. Orang tahu ilmunya, urusan lisan ini adalah apa? Ngomong yang baik atau diam. Dan itu kalau antum bayangkan orang nggak tahu kaidah ini, itu dia merasa barangkali ngomong apa saja itu kayak sah, boleh, gitu. Tapi kalau tahu kaidah ini kita hati-hati. Ya, kul khairan. Nah, sebagian ulama sampai mengatakan untuk melafatkan satu kalimat itu prosesnya sampai 4 tingkatan. Mikirnya itu loh, mikirnya itu. Nimbangin sampai 4 kali. Nggak perlu 1000 kali ya, 1000 kali kokian ini. 4 kali saja. Lewat proses itu. Pertama, perkataan itu hak atau batil? Hak. Sudah hak. Suasananya tepat nggak? Meskipun kalimatnya hak, tapi suasananya nggak tepat, jangan diucapkan. Suasananya tepat, orangnya tepat nggak? Yang antum ajak ngomong. Kalimatnya hak, suasananya apa, kondisinya tepat, kemudian orangnya tepat, manfaat nggak? Kalau belum ada manfaat boleh ditunda. Sebaiknya ditunda saja. Pilih lain yang manfaat. Antum kalau ngomong 4 proses ini antum lewati nggak? Biasanya ngomong dulu baru dipikir kemudian. Dipikir carry ya. Tulisan di truk itu, dipikir carry, dipikir karo mlaku. Nggak bisa. Kalau orang punya ilmu ditimbang begitu. Gitu loh. Nah, lisan, apalagi perbuatan. Ya. Kaidahnya Rasulullah misalnya kalau orang tahu ilmu bagaimana mengelola perbuatan ini gimana? Mengelola amal itu. Rasul mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Orang tahu ilmu ini, ya urusan perbuatan benar-benar. Semua apa yang dilakukan itu timbangannya ini, ilmu ini. Ini salah satu saja, kan nanti kan banyak. Tapi baru tahu hadis ini saja dia bisa menata amal. Ya. Di antara yang nampak kebaikan keislaman seseorang itu apa? Tarkuhu malayani. Meninggalkan semua sesuatu yang enggak manfaat. Malayani artinya enggak manfaat. Sesuatu yang apa? Bukan urusannya. Jadi dia bukannya sekedar timbangannya itu ini halal haram. Ya. Boleh enggak boleh tapi apa? Ini manfaat belum. Ini apa namanya? Urusannya atau bukan. Karena kan banyak orang ngurusi yang bukan urusannya. Kepo apa namanya? Fuduli itu ya. Kepo urusannya orang lain. Ya. Urusan artis nggak kenal aja dipocol loh berita ya. Ya. Pemain sepak bola aja transfer mana itu diikuti. Tunjuk manfaatnya apa untuk kehidupannya apa manfaatnya. Bukan urusan gitu loh. Bahkan orang nyun sewu tiap hari debat soal politik. Karena kemarin saya ditanya, milih presiden siapa? Calonnya sapa urung eneng, sok mbene dibahas. Perkara milih apa kan urusan ben maksudnya itu pembahasan tersendiri. Milih atau enggak pembahasan tersendiri, kalau milih siapa pembahasan tersendiri. Kan kita ada timbangan-timbangan begitu, enggak yang penting nek calon jadi pilih. Ini dalam konteks apa dulu? Ya, nanti tanyakan ya membahas tentang pemikiran Islam. Karena kalau saya punya kitab apa Demokratiyah Dinun ya. Menurut saya sulit membantah tulisannya saya Abu Hasyim Al-Maqdisi itu tentang bahwa demokrasi itu adalah agama. Ya, demokrasi itu agama. Memenuhi syarat disebut sebagai agama. Jadi gimana? Kaidahnya kalau seorang masuk dalam satu agama berarti keluar dari agama sebelumnya. Nah ini pembahasan globalnya nanti ada rinciannya ya, jangan ditelan dulu ya. Kalau antum minat nanti bikin kajian itu. Tiba-tiba saya ditanya milih siapa? Dibahas omben lah. Hidup ini bukan urusan politik melulu. Sebenarnya orang tiap hari yang dibahas politik, yang dibaca berita politik, nge-share di grup WA politik terus. Ya, mungkin itu sih rada-rada kelihatan ya manfaatnya. Tapi kalau mengikuti berita artis, apalagi itu, pemain sepak bola, apa itu?
Ini kan kalau orang tahu ilmunya tertata, dia hanya fokus pada hal yang manfaat saja, ya. Jadi fokus hal yang manfaat, yang nggak manfaat tinggal. Nah ini betapa dasarnya ilmu seperti itu, menata seperti itu. Maka benar yang dikatakan Imam Bukhari itu ketika membuat babnya itu apa? Bahwa ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan, tempatnya itu di situ. Ya. Maka urusan ngaji ini letaknya di depan. Coba Anda melihat Rasulullah itu dalam hadis Bukhari Muslim bahkan seingat saya atau minimal Imam Bukhari, Rasul mengatakan apa? Ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Pada hafal ya hadis itu ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki kebaikan untuknya, berarti kebaikan dunia akhiratnya. Ya, Allah pahamkan dia tentang ilmu agama. Berarti memang kunci kebaikan seseorang itu, kalau kunci itu di mana? Di depan kan? Pokoknya kan di depan. Maka memang mestinya ngaji itu didahulukan. Coba Anda melihat juga dalam satu hadis, dan ini hadis ini menurut saya ini luar biasa ya. Para ulama berkomentar, bukan saya yang menilai, tapi para ulama berkomentar, tidak ada hadis yang semisal ini. Yang menghubungkan sesuatu dengan jaminan dari Allah dimudahkan masuk jalan masuk ke surga. Apa? Yakni perkataan Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim ya. Nanti Antum bisa cek apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman tahallallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ya. Barang siapa berangkat ngaji nih, barang siapa yang menempuh jalan dalam urusan ilmu, maka Allah mudahkan jalannya masuk surga. Coba. Maka ngaji itu penting banget. Karena apa? Sampai diberikan jaminan masuk surga. Bahkan ngaji itu menjadi kunci seseorang itu nanti dapat kebaikan atau tidak. Nah, selama ini kan ngaji itu kan bagi sebagian kita itu mayoritas masyarakat itu jadi cuma sambilan, sak beri, belum diagendakan. Ya. Padahal ngaji itu letaknya di depan mestinya. Karena nanti perkataan, perbuatan, semuanya, hati, yang lahir maupun yang batin, semua tergantung ini. Ngajinya itu. Orang itu baik dunia akhiratnya tergantung ngajinya. Ya. Dan kemudian Allah Rasulullah SAW mensifati dengan seperti itu. Allah akan memudahkannya masuk surga. Sebenarnya ulama merinci, kenapa orang ngaji itu kemudian dimudahkan jalannya masuk surga. Setidaknya ada 3 sebab. Pertama, karena ngaji sendiri itu ibadah besar. Makanya sebagian salaf dulu tuh, ada yang sampai mengatakan, ya, aku duduk sebentar di majelis taklim, di majelis ilmu. Saatan itu berarti apa? Waktu yang sedikit, cuma sebentar. Nggak sampai 45 menit atau 1 jam seperti kita. Aku duduk sebentar dalam majelis ilmu, lebih aku sukai daripada aku begadang semalam suntuk. Kira-kira kalau para salaf dulu kalau begadang itu urusannya apa? Nah, para salaf dulu itu kalau begadang malam, kalau nggak tidur itu urusannya 2. Kalau tidak baca Quran, tahajud. Kalau tidak tahajud, baca Quran. Kalau orang sekarang kalau begadang apa? Nonton bal. Ya, ngopi, ngobrol. Ya. Jagongan. Ya. Saya bilang, kadang-kadang kita ketemu orang lain, ngobrol itu bahasa kita jagongan ya. Itu ya sok perlu. Tapi ada kadarnya. Ngobrol pun dengan ikhwan tetap ada kadarnya. Jangan terlalu lama, ada durasinya yang kadar seperlunya saja. Ulama mengingatkan orang ngobrol kemudian melebihi durasi yang semestinya, nanti akan timbul banyak madharat. Seperti orang yang makan kacang, sebagian menggambarkan begitu. Tahu ya makan kacang ya? Makan kacang itu kalau awal antum pasti pilih yang apa namanya? Yang isinya mentes, kalau orang Jawa bilang gitu. Tapi lama-lama kira-kira gimana? Lama-lama sampai yang gombong-gombong itu juga antum makan. Sama, orang itu kalau ngobrol kelamaan akhirnya begitu. Kadang lamanya kelihatannya ngobrol manfaat, tapi nanti melebihi kadar yang semestinya akhirnya ngomongin macam-macam nggak manfaat. Bahkan bisa berbuat dosa. Ghibah akhirnya biasanya ghibah. Dan sebagian ulama itu mengingatkan kebiasaan ghibah di kalangan ikhwan. Jadi di kalangan para aktivis pengajian itu ternyata ada gejala ghibah. Ngerasani lembaga itu, ngerasani lembaga ini, ya, gitu kan? Nah, kemudian nanti ngerasani ikhwan itu, ikhwan ini, ya, nah, gitu loh. Itu karena apa? Karena
jagongan ngobrol yang melebihi durasi yang semestinya. Antum aturlah semuanya itu. Nah, jadi maka yang pertama tadi dikatakan ngaji itu ibadah besar loh. Pahalanya besar. Maka kenapa coba lihat? Rasulullah tidak pernah menyebut tahajud itu dengan kata faridah. Rasulullah tidak pernah menyebut puasa sunnah itu dengan faridah. Tapi begitu menyebutkan ngaji, Rasulullah menyebut dengan kata faridah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Coba. Luar biasa. Tapi kadang-kadang kita lupa, ngaji ini pahalanya besar, ini ibadah besar. Bahkan ada yang sampai berani mengatakan ini a'dhamul ibadah. Bahkan ada yang mengatakan ini rasul ibadah. Kepalanya ibadah, pokoknya ibadah. Karena nanti ibadah yang lain tergantung ngajinya. Kan gitu. Ya. Maka tadi dikatakan, kenapa orang itu kalau ngaji dimudahkan masuk surga? Karena ngaji itu ibadah besar. Pahala besar. Maka salaf dulu mengatakan, aku duduk sebentar di majelis ilmu lebih aku sukai daripada tahajud semalam suntuk atau baca Quran semalam suntuk. Karena kalau orang dulu itu kalau begadang, kalau nggak tahajud itu baca Quran, kalau nggak baca Quran tahajud. Nah, jadi kalau orang sekarang ya mungkin pahamlah ngaji itu lebih besar pahalanya dari nonton bal itu paham. Tapi bukan itu maksudnya. Dan saya yakin kita antum ini kalau disuruh tahajud semalam suntuk ya telaten. Baca Quran kira-kira semalam suntuk pada kuat nggak? Antum baca Quran itu yang dilihat rukuknya mana gitu ya. Kalau tekan-tekan rukuk itu. Ya Allah. Jadi baru lekas saya mikir rampung, ya kan? Baru lekas saya mikir rampung kapan? Itu ya. Nah, tahajud juga begitu. Ya. Tahajud antum jami kayak kerja kantor aja. Setengah jam. Padahal kalau Imam Ahmad dulu kalau tahajud itu selain salam itu kalau tahajud itu nggak ngitung. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau capek baru tutup witir. Antum juga gitu ya? Nggak dihitung. Tapi ya gur loro karo siji kuwi lho masalahnya. Nggak perlu ngitung kan, cuma 2 sama 1 kok. Ya. 11 itu kan tidak ngitung ya. Tapi 21 antum sudah sama dengan Imam Ahmad. Sama-sama nggak ngitungnya. Cuman bedanya Imam Ahmad itu nggak ngitungnya itu nggak terhitung. Antum nggak ngitungnya rasa dihitung ngerti. Itu bedanya. Ya. Jadi saking besarnya ibadah ngaji itu seperti itu iman sekalian. Jadi makanya kita agendakan. Ngaji itu jadi perkara yang penting. Karena ini sebagai ibadah yang lain. Kita kan ngagendakan tahajud, baca Quran dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita nggak ngagendakan ngaji itu. Ya. Jadi cobalah ada jadwal ngaji, menghadiri majelis ilmu, ada jadwal baca buku. Ya. Ini yang sekarang hilang dari kebiasaan kita. Bahkan kebanyakan orang sekarang lebih suka baca berita daripada materi diniyah. Kalau ada yang nge-share materi diniyah di skip. Tapi kalau ada yang nge-share berita politik dibaca dari awal sampai akhir. Kalau ada yang nge-share materi diniyah dikomentari, namanya Raja Mah ya kon maca kabeh gitu. Itu kan ya Allah coba. Ini perlu diingat ya. Jadi kenapa orang ngaji itu mencari ilmu itu dimudahkan jalan masuk surga? Pertama sebabnya itu. Yang kedua, karena kalau ngaji itu jadi ngerti jalan ke surga dan jalan ke neraka. Jalan itu hanya 2. Jalan itu hanya 2. Kan Allah berfirman wahadainahu najdain. Iya kan? Berarti jalan itu hanya 2. Tetapi jalan yang 2 ini kalau nggak ngaji nggak ngerti. Ya kan bisa keliru. Kan cuma jalan ke surga, jalan ke neraka. Tapi kalau nggak ngaji itu nggak tahu. Dan terbukti banyak orang keliru. Mereka perasaannya tak korup, tapi dengan melakukan kesirikan. Mereka perasaannya beramal soleh, tapi ternyata bid'ah. Banyak nggak yang model gitu? Ini bukan baliho misalnya bayat bersolawat gitu lah ini. Karena loh itu kan bagi kita kan nyun sewu. Solawat itu kan secara syariat kita juga yang afdal itu kan kita menggabungkan antara solawat dan salam. Lafat yang sudah paling top itu diantaranya apa? Ucapan Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Sudah top itu. Antum nggak usah kemana-mana, duduk di rumah manis. Ya, itu antum bersolawat itu wis stop. Nggak usah pasang baliho, perakitan bersolawat itu. Kan antum sering biasa itu ya di perabatan-perabatan. Dan disuruh ikhtilat, ada yang berangkat sebelum maghrib. Ya mikir udah sholat pora. Gitu. Apa sholatnya kok dijamaknya mulai ngaji gitu kan.
Ya, apakah itu jadi udzur untuk menjamak sholat ya? Yang fatal lagi itu orang mengiranya takarub tapi dengan kesyirikan. Mereka beribadah tapi ternyata dengan kesyirikan. Ya kan? Kapan-kapan barangkali antum survei itu di Paseban itu ya. Itu orang datang ke situ tuh maksudnya piknik, tabarukan, atau tawasulan. Gitu loh. Uniknya piknik, unik piknik rapopo. Kan guru piknik. Itu loh, malah aman. Tabarukan, apa ada dalilnya kuburan itu kuburan itu ada berkahnya. Tolong cari dalilnya. Ada nggak kuburan itu kok ada berkahnya? Ya. Justru kenapa Rasulullah kok membandingkan antara rumah yang baca Quran, rumah yang digunakan untuk sholat itu dibedakan dengan kuburan. Ini menunjukkan beda. Rumah itu ada berkahnya kalau apa dengan dibacakan Quran untuk sholat. Adapun kuburan nggak boleh untuk itu, ya kan? Kemudian kenapa orang nggak boleh sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan misalnya. Maka ada pembahasan kalau misalnya masjid kok gandeng kuburan, kemudian ada kuburan di dalam masjid nanti dirinci itu lebih dulu mana dan seterusnya. Posisi kuburannya di mana? Karena nanti mempengaruhi sholatnya sah atau tidak. Loh, kalau ada orang kemudian niatnya tabarukan, ngalah berkah dengan cara begitu, ini kan cek ilmunya, gitu loh. Paham ya? Yang kedua misalnya malah tawasulan. Kalau dimaksud tawasul, kan dalam Al-Quran disebutkan memang kita itu disuruh tawasul. Tapi tawasul yang dimaksud itu apa? Misalnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghi ilail wasilah. Baik orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dan carilah jalan ya menuju Allah. Apa yang dimaksud itu? Antum nanti baca dalam tafsir Munkasir adalah kita untuk menuju Allah agar sampai pada Allah itu tawasulnya dengan apa? Wasilahnya apa? Iman dan amal soleh. Gitu loh. Nah, sekarang kemudian yang dinamakan tawasul itu ternyata apa? Mereka berdoa pada orang-orang sudah mati, minta pada orang-orang sudah mati dengan meyakini bahwa orang-orang sudah mati itu memiliki makom yang dekat di sisi Allah, benar nanti Allah yang mengabulkan. Ini syirik nggak? Coba. Allah yang mengabulkan loh. Syirik. Karena bahkan ini persis agamanya orang-orang Quraisy dulu. Orang-orang Quraisy dulu itu mintanya pada Lata, Uzza, Manat, Hubal itu tolabul wasilah dengan meyakini berhala-berhala itu punya makom yang dekat pada Allah dan nanti Allah yang mengabulkan. Persis no berarti kan gitu ya. Tapi mereka nyun sewu, itu mengira amal soleh itu satu keutamaan. Gitu loh. Paham ya? Ini fatal. Maka kalau kita ngaji nanti jadi tahu jalan ke surga, jalan ke neraka jelas. Ya. Karena Rasulullah kan ketika sebelum meninggalkan pernah menyampaikan itu. Bahwa semua apa hal yang menjadikan seseorang itu masuk surga sudah dijelaskan semuanya. Dan apa-apa yang menjadikan seseorang itu masuk neraka sudah dijelaskan semuanya. Makanya jalan ke surga, jalan ke neraka itu kita akan tahu kalau kita ngaji. Kalau nggak ngaji nggak tahu. Bahkan bisa kebolak-balik. Bisa bolak-balik. Ya. Pikirannya misalnya, ya, ada orang teriak-teriak. Oh, bahkan saya pernah dengar tuh Rasulullah itu demokratis loh. Itu bahasa apa? Rasulullah demokratis. Dan kemarin ada yang mengatakan hari lahir apa namanya? Nah, itu ya. Ya Allah. Ada yang mengatakan itu yang antum maksud itu ya. Itu Islam. Islam ya itu gitu ya. Sinkron dengan Islam dari mana? Apakah ketuhanan yang Maha Esa itu artinya tauhid? Ya. Apakah tauhid itu ketuhanan yang Maha Esa? Kalau ada orang masuk Islam karena ingin mengamalkan Pancasila, sah nggak? Nah, kayak gini loh. Antum tanya tuh yang yang ada Pak Aziz yang ngajar pemikiran Islam. Ya, ya Allah. Apa ya? Jadi dulu para ulama itu. Ini resikonya kalau ngaji ngaji online kayak gini. Antum sebenarnya kalau nggak online saya bisa sampaikan lebih jelas lagi gitu ya. Ya. Gitu. Bahkan yang mengatakan dulu, ulama dulu. Maka kenapa dulu sebagian ulama-ulama Indonesia harus ke Malaysia, kemana-mana, keluar dari Indonesia. Karena mereka memegang prinsip di antara perkataan sebagian ulama. Ketika ditanya orang Indonesia, beberapa sebagian ulama yang di sana, ya, ditanya tentang kasus di Indonesia dulu ketika ini dipaksakan jadi asas tunggal. Ada yang mengatakan, Sirkul Akbar di Indonesia huwa titik-titik tadi. Coba.
Kalau sekarang tiba-tiba mengatakan itu Islam, sesuai dengan Islam. Ini ini kan kita ngaji ya, ini diskursus. Nah, antum lihat itu rekaman-rekaman dulu ketika di Konstituante, ya di Konstituante, ketika kemudian didekrit oleh Soekarno tahun berapa? 5 Juli 59 gitu ya. Itu kan soalnya diskusinya luar biasa. Tapi karena mereka kalah, akhirnya ya kemudian dikeluarkan dekrit itu dibatalkan. Ya. Karena saat itu hampir saja Islam kemudian jadi dasar negara. Jadi ada yang sebagian ulama atau sebagian ustadz kita itu memberikan, loh, itu ada karena agar Islam tidak jadi dasar negara. Paham ya? Itu ada agar Islam tidak jadi dasar negara. Logika sederhana saja. Ini kita kan ilmiah, ya. Jadi untuk nimbang lah. Jadi oh ada materi-materi itu agar kita tahu lah. Jadi minimal kalau ini ya nggak ikut komentar lah kita ini. Ya, tapi hendaknya kita ini sebagai apa orang-orang yang cari ilmu itu kayak gitu itu sensitif. Ini biar kita tahu gitu loh. Saya pun juga menyampaikan agar sekedar ini pengetahuan perkara keyakinan saya nggak ceritakan ke antum. Kan gitu ya. Kan urusan keyakinan. Gitu loh. Ya. Baik. Ini contoh. Sehingga kalau jalan ke surga, jalan ke neraka, tauhid syirik, sunnah bid'ah, taat maksiat dan sebagainya jadi jelas kalau orang ngaji, kalau enggak jelas. Nanti maka ada orang mengira coba itu agama padahal bukan agama. Coba lihat. Yahudi itu disifati Allah SWT itu karena dia tertipu dalam urusan agamanya. Bukan karena Yahudi itu tidak cerdas. Bukan Yahudi itu orang pemalas. Bukan Yahudi itu orang yang kurang semangat. Tapi Yahudi itu di antara pokok kesehatannya adalah karena mereka tertipu dalam urusan agamanya. Wa gharrahum fid dini makanu yaftaru. Ya kan? Mereka tertipu dalam agamanya karena apa? Ngikuti angan-angan, ngikuti pikiran-pikiran. Ya, seperti itu. Paham ya? Maka ngaji itu nah, kalau kita tahu ilmu jadi tahu jalan ke surga, jalan ke neraka. Sehingga kita hati-hati dari jalan ke neraka, jalan ke surga. Karena sejak dulu kan begitu. Jadi manusia itu kalau antum lihat sejak dulu kan cuma ada di dua golongan itu. Ada Adam, ada iblis kan gitu ya terus ya. Ketika mulai ada Nabi Nuh, kemudian ada orang-orang tentang Nabi Nuh. Ibrahim ada siapa? Ada Namrud, iya kan? Terus begitu. Dan ketika Rasulullah SAW, kemudian Abu Jahal dan seterusnya. Ada Hizbullah, ada Hizbus Syaitan. Itu kan? Kan begitu terus. Ya. Jadi cuma begitu terus. Nah, tetapi dua jalan ini kalau kita nggak ngaji bisa salah. Kita kira itu agama, padahal bukan agama. Kita kira itu jalan ke surga, padahal jalan ke neraka. Kalau makanya yang sekalian materi yang perlu kita kaji itu banyak mesti. Ya. Tadi kita katakan perkara-perkara itu ya sebagai tambahan sakofah saja ya. Cara pendalamannya ya nanti diskusi dan perkara-perkara itu. Karena sekarang ini nyun sewu di sekitar kita ini kan ada istilah-istilah nyun sewu tadi ada liberalisme, ada demokrasi, ada ideologi-ideologi yang macam-macam itu. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Gitu. Kemudian yang ketiga, kalau kita ngaji itu, kan ada kaidah min asbabil hasanati ala sanatu ba'dah. Jadi di antara pahala kebaikan itu adalah Allah akan memberikan kebaikan setelahnya. Ya, karena ngaji ini ibadah, kita berharap dengan ngaji ini nanti Allah akan memberikan rezeki amal soleh lain. Makanya antum lihat biasanya orang yang rajin tahajud itu orang yang ngaji. Orang yang rajin puasa sunnah itu yang ngaji. Ya. Ada orang yang rajin sedekah itu yang ngaji. Ya. Karena apa? Karena mengkaidahnya begitu. Di antara pahala itu nanti Allah wujudkan, Allah berikan kebaikan selainnya. Ya. Makanya misalnya barang siapa bersungguh-sungguh ya, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau kita sungguh-sungguh dalam satu apa yang di atas jalan Allah, maka Allah akan apa? Akan menunjukkan jalan-jalan yang lain. Maka ada kaidah tadi min asbabil hasanati ala sanatu ba'daha. Kita melazimi satu ibadah itu nanti di antara pahala ibadah itu adalah Allah rezekikan kita amal ibadah yang lain. Ya, kebaikan-kebaikan yang lain. Begitu loh. Maka dengan ngaji nanti kita akan dimudahkan insya Allah dengan amal ibadah yang lain. Biasanya begitu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi barangkali itu dulu. Ya. Baru sampai al ilmu dan belum kita bahas materinya.
Jadi baru dari sisi al-ilmunya. Karena nanti secara materi ada 3, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatun dinul Islam bil adilati. Barangkali ada pertanyaan, kita persilahkan. Ada pertanyaan? Atau dengan lisan dulu monggo kalau ada. Nggak ada tulisannya bawa maju aja. Kan gampang, jawab pertanyaan kan bisa dengan perkataan la adri. Allahu a'lam. Nah, itu kan boleh. Yang pertama, apakah setiap bid'ah sesat? Iya, ya bid'ah sesat. Ya. Meskipun tidak semua kata kullu itu menunjukkan semuanya nanti. Tapi antum lihat redaksinya Rasulullah ketika mengatakan bid'ah itu, Rasulullah kullu bid'atin dhalalah. Nah, tanpa perincian. Saya kasih contoh saja bahasa yang gampang ya. Kalau antum bilang duit kuntek, berarti memang duit antum habis. Tapi kalau antum sudah bilang, saya punya duit di kantong kanan, saya punya duit di kantong kiri. Nah, duit di kantong kiri saya semuanya habis. Berarti tidak semuanya habis. Ketika Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah, Rasulullah tidak merinci. Maka berarti semua bid'ah sesat. Kalau memang masih ada yang kekeh, kullu di situ tidak mengatakan semuanya, maka lihat kalimat selanjutnya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau dikatakan tidak semua bid'ah sesat, berarti tidak semua kesesatan ke neraka kan gitu. Berarti ada kesesatan yang tidak ke neraka. Nah, jadi semua bid'ah sesat. Paham ya? Kalau nanti para ulama menjelaskan sebagian dengan istilah-istilah sebagai Imam Syafi'i ya, nanti ada apa? Bid'ah mahmudah, mahmudah, bid'ah yang baik. Itu dalam konteks bahasa, lughah, bukan secara istilah. Umar bin Khattab ketika komentari apa? Tarweh ini ya, karena setelah Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW ketika masih sugeng itu kan juga tarweh tidak setiap malam gitu ya. Hanya berapa kesempatan saja Rasulullah ngimami tarweh. Maksudnya tarweh secara berjamaah gitu. Kemudian setelah Rasulullah itu, kemudian zaman Abu Bakar, sebagian sahabat itu ya ada yang tarweh sendiri-sendiri, ada yang tarweh jamaah kadang-kadang. Nah, zaman Umar dikumpulkan, tarweh bareng-bareng jamaah. Melihat itu kemudian Umar mengatakan apa? Nah, dia mengatakan ini apa? Gimana kalimatnya? Nah, jadi ya Allah saya lupa. Jadi biasanya Umar bin Khattab, ya Allah, nanti insya Allah ingat. Ya, jadi tapi intinya ya dia mengatakan bahwa sebaik-baik bid'ah adalah ini, gitu kan? Oke. Allah a'lam bishawab. Itu itu dalam konteks bahasa karena taraweh berjamaah itu sudah Rasulullah lakukan. Jadi itu bukan bid'ah berarti secara istilah. Apakah orang yang mengajak amalan bid'ah menanggung dosa jamaahnya? Mengajak amalan bid'ah menanggung dosa jamaahnya. Baik, kata dalam hadis ya, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, makanya saya kasih saran antum kalau belum bisa membaca semua hadis, menurut Imam Ahmad, pokok agama itu ada dalam 3 hadis. Ya, kalau antum belum sempat mempelajari ribuan hadis, ya, antum ikuti kaidahnya Imam Ahmad ini. Pokok agama itu ada dalam 3 hadis. Ya, pertama adalah dalam hadis Jibril, maaf, dalam hadis Umar bin Khattab tentang niat. Kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha, yakni tentang apa? Sunnah bid'ah. Ya. Jadi kalau dalam Arba'in hadis nomor 1, kemudian nanti hadis Aisyah itu hadis nomor berapa? Nomor 5, ya, kalau nggak salah, tentang sunnah bid'ah. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis Nu'man bin Bashir. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Tentang halal haram. Karena agama ini secara pokok isinya adalah akidah, ibadah, dan syariat. Nah, maka antum kalau belum mempelajari hadis-hadis yang lain, antum itu prioritaskan dulu. Pelajari 3 hadis itu. Atau antum kapan-kapan bikin daurah yang membahas 3 hadis itu. Ya, bikin daurah barangkali berapa jam, 3 jam atau 2. Mungkin 2 jam pembahasan itu cukup. Ya, untuk membahas 3 hadis itu. Pokok agama itu ada pada 3 hadis itu. Tentang hadis niat, hadis sunnah bid'ah,
Kemudian hadis apa? Halal haram, Nu'man bin Bashir. Nah, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha itu dikatakan apa? Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Dalam riwayat yang lain dikatakan apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Apa yang disebut raddun itu? Para mengatakan raddun itu sesuatu yang mardud itu apa? Bukan hanya tertolak tapi dosa. Kalau tertolak kan sekedar cuma nggak diterima ya, tapi dosa. Jadi dosa, bukan hanya nggak diterima tapi dosa. Dosanya dari sisi apa? Dulu sebagian orang itu komplain, loh saya ini kan apa? Kan ada orang setelah subuh itu sholat. Ya. Kemudian ada yang menegur, sebagian sahabat menegur, kamu kok habis subuh sholat? Padahal bukan orang yang mengkodok qobliyah subuh. Dan kadang-kala kita boleh ya mengkodok qobliyah subuh. Pernah nggak antum? Dan Rasulullah mengatakan kalau ada seseorang sahabat itu habis sholat subuh, kemudian sholat lagi. Ditanya Rasulullah, kamu sholat apa? Tadi belum qobliyah, belum sholat sunnah fajar. Maka oleh Rasulullah dibiarkan, ditakrir. Kesempatan lain Rasulullah mengajarkan kalau nggak sempat sholat qobliyah subuh itu atau sholat sunnah fajar yang Rasulullah mengatakan qad minad dunya ma fiha itu, Rasulullah mengatakan nanti disuruh mengkodok waktu duha. Ya. Tapi ini bagi orang yang sudah punya kebiasaan. Amalan sunnah itu kalau sudah kebiasaan, kalau kita terlewatkan boleh kita kodok. Antum biasanya sholat sunnah sebelum subuh. Kok qadarullah antum bangun-bangun sudah mepet waktunya sampai masjid sudah apa? Sudah qomat, berarti nggak sempat qobliyah subuh. Itu boleh dikodok setelah subuh langsung, tapi lebih afdolnya lagi adalah ketika antum kodok pas duha. Karena kalau kok dikodok setelah subuh itu dasarnya adalah takrirnya Rasulullah, kalau dikodok duha itu adalah berdasarkan sunnah qauliyahnya Rasulullah. Dan qauliyah itu lebih didahulukan daripada takrir. Gitu. Nah, tapi ini bagi yang sudah punya kebiasaan qabliyah. Jangan tiba-tiba kok baru subuh jadi sholat, sholat apa? Qobliyah, biasanya ora kok gitu lah. Sama, tahajud itu boleh. Antum biasanya kan tahajud, tahajud. Kok kemudian antum terlewatkan karena barangkali qadarullah kecapean, kemudian bangun-bangun subuh, nggak tahajud, itu boleh antum qadha siang. Menurut para fuqaha. Tapi bagi yang sudah terbiasa tahajud, ya. Ora tahu tahajud atau awan-awan tahajud ya, apa weh tahajud. Nggak boleh kalau itu ya. Gitu. Jadi amal. Nah, mardud itu seperti itu. Dulu ada orang setelah subuh sholat ditegur, kamu sholat apa? Ya sholat saja. Loh, itu nggak ada, itu bid'ah. Gitu. Kemudian dijawab, loh, mosok sholat saya dosa? Gara-gara saya sholat, mosok saya dosa? Gara-gara sholat, masa Allah akan masukkan aku ke neraka gitu ya. Maka dijawab apa? Kamu dosa bukan karena sholatmu, tapi dosamu karena kamu menyelisih Rasulullah. Ya kan kadang ada orang gitu ya, mosok baca Yasin kok, baca Quran kok dosa. Dosanya bukan dari sisi itu. Dosanya karena apa? Menyelisih sunnah, gitu loh. Maka mardud itu sesuatu yang tertolak itu bukan hanya sekedar nggak diterima, tapi maka kalau ada orang ngajak orang lain berbuat dosa, ya dia nanggung tanpa mengurangi dosa orang yang melakukan, iya kan? Sama kita ngajak atau kita menunjukkan apa mandala, ya kan? Mandala apa? Ngala khair, ngala khairan ya. Barang siapa menunjukkan pada kebaikan, maka apa? Falahu ajarun ya. Sebagaimana yang melakukan. Maka dia untuknya pahala sebagaimana orang melakukan tanpa ngurangi. Ya. Jadi antum ngajak orang ngaji itu antum dapat pahala orang yang ngaji tanpa ngurangi dia. Jadi kalau antum belajar itu yang jangan khawatir, antum ngamalkan sesuatu jangan khawatir nanti kemudian kalau misalnya gara-gara antum ngaji diajak orang nggak mau lah ngomong kok pahlaku enggak dikelong gitu enggak. Pilih belajar dari internet kan orang ngilongi. Bukan begitu. Jadi ya nanggung karena ngajak dia mimpin apalagi gitu loh. Allahu a'lam bishawab. Mengenai masjid ada kuburannya tadi, ya batasnya gimana? Ya, kalau solusinya bagaimana jika di masjid tersebut dekat dengan kuburan? Ya. Jadi gandeng ya, yang jadi kasus kan seringnya masjid itu gandeng sama kuburan ya. Ya, gandeng sama kuburan. Ya. Yang paling aman adalah ada tembok masjid, kemudian ada pagar masjid, ada pagar kuburan. Jadi temboknya 3.
Tembok masjid kan jelas. Masjid kan pasti pakai tembok ya, kecuali joglo itu ya. Kemudian apa, yang ada pagernya masjid, ada pagernya kuburan, aman. Ya. Atau minimal ada tembok masjid, ada pagar kuburan atau pagar masjid, salah satu pagar, sudah aman. Yang diperselisihkan adalah kalau hanya ada tembok. Kalau hanya ada tembok. Cuma tembok masjid tok itu gimana? Menurut saya ini pendapatnya hati-hati tetap salah satunya harus dikasih pagar. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau antum sholat yang sekiranya itu cuma ada temboknya, hindari aja. Sholat di tempat yang lain. Yang repot kalau itu masjid 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 antum sendiri ya. Kamu antumnya repot. Ya usul. Jadi di itu dekat RSI ada masjid Kalsari Gading itu. Itu kan juga gandeng kuburan itu ya. Ya dekat RSI itu. Gandeng kuburan. Tapi sekarang kuburannya itu dikasih anu. Jadi bukan pagar permanen itu, cuma besi ditanam gitu kemudian dikasih rantai. Oh ya, kayak pembatas parkir itu loh. Itu statusnya sudah pagar. Ini akan pagar boleh. Jadi antum kalau masjid antum ada itu kok di rungane temboknya antum kasih sesuatu lah gitu ya. Atau sebenarnya dirembuk lah sama sama apa, sama takmir gitu loh. Kalau di mana Mandong itu, Alfat Mandong itu, bahkan kemudian sekarang dikasih jalan. Jadi antara masjid dan apa, dan kuburan itu dibikin jalan. Bikin jalan. Jadi jalannya tuh baru, dulu nyambung. Jadi antara masjid dan kuburan itu nyambung, cuma tembok. Sekarang antara antara masjid, kemudian kuburan kasih pagar, pakai jalan. Jadi wis pisah gitu kan, aman. Ya, karena kalau pendapat bahwa harus ada pagar ini pendapat yang sudah aman. Tapi kalau hanya mengandalkan tembok ini khilafiyah. Maka kaidahnya kita ambil pendapat yang lebih hati-hati. Urut anil khilaf. Gitu ya, itu solusinya. Nah, itu kalau cuma batas. Yang jadi masalah adalah kalau kuburannya di dalam. Nah, makanya kalau tadi dikatakan tembok saja sudah cukup, di antara referensinya adalah kalau kuburannya di dalam. Kuburan di dalam itu nanti dilihat. Lebih dulu mana? Ya. Kalau lebih dulu kuburannya, secara mutlak masjid nggak boleh untuk sholat. Kalau lebih dulu kuburannya. Ada kuburan baru dibangun masjid gitu ya. Nggak peduli itu kuburannya di pojok belakang atau mana, tidak di mihrab, ya, tidak di depan. Tetap nggak boleh, karena itu yang salah masjidnya. Karena sudah ada kuburan kok dibangun masjid. Kan larangannya jelas. Dan yang kedua, kalau masjid dulu baru kemudian ada kuburannya. Masjid dulu baru ada kuburannya. Para ulama berpendapat itu tetap boleh karena yang salah kuburannya. Kan sebagian orang mulai mati pengen dikubur di masjid karena dilihat dia dulu yang wakaf gitu ya. Nah itu kalau sebagian ulama membolehkan sepanjang kuburannya tidak di depan tapi di belakang. Ya gitu. Tapi kebanyakan kasus tempat kita itu kan bukan yang begini. Tapi apa? Yang tadi, gandeng kuburan itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Gitu. Bagaimana ketika kita sudah tahu syariat tapi kalah dengan rasa bekewuh, ya. Apakah bekewuh merupakan uzur, lalu kita harus bagaimana menyikapinya? Bekewuh itu apa? Perasaan nggak enak ya. Bukan khawatir karena dicelakai, bukan khawatir karena dihajar, istilahnya dipojokkan, bukan khawatir karena dicelakai ya. Bukan, hanya pekewuh. Pekewuh itu cuma perasaan yang apa? Menduga-duga, kewuh ya. Perlu diingat nanti malaikat di neraka juga nggak pakai pekewuh. Ya, pekewuh bukan uzur, pekewuh bukan hujah. Ya, pekewuh bukan hujah. Ya. Bahkan ikroh itu nanti. Kan ada Rasulullah kan mengatakan ya, umatku itu diampuni karena aku, karena umat dulu nggak diampuni dalam 3 perkara ini. Kalau urusan dosa, dosa dulu dihitung dosa. Tapi umatnya Rasulullah mengatakan diampuni karena 3 hal. Pertama karena apa? Pertama karena khotok. Khotok itu keliru. Jadi barangkali salah takwil. Jadi dia keliru melakukan dosa itu karena kekeliruannya, bukan karena sengaja. Bukan, barangkali karena salah paham dan sebagainya. Ya. Niatnya nggak bunuh orang, cuma gojekan tiba-tiba kok malah cuma dijiwitin malah mati misalnya. Ini namanya nggak sengaja, ini foto gitu loh. Paham ya? Nah, ini karena keliru. Nah, yang kedua atau karena salah paham. Yang kedua karena nisyan, karena lupa. Lupa itu nggak dihitung dosa. Lupa beneran loh ya, lupa beneran. Lupa. Lupa janji sama istri. Antum dulu pas nikah janji apa? Sekarang sebelum nikah janji-janji, sekarang pas jadi bojone lali.
Itu nggak dosa kalau lupa beneran. Maka kewajiban istri ngelingke, nageh gitu ya. Nah, jadi kalau lupa, karena lupa itu misalnya makanya antum kalau baca ada yang pernah khatam Safinatun Najah? Belum? Antum mengajinya tinggi-tinggi pemikiran Islam loh. Fikihnya muamalah, Safinatun Najah belum khatam gimana? Itu kan fikih dasar ya, dari mulai taharah. Antum lihat itu di pembukaan Safinatun Najah itu disebut misalnya dalam kitab sholat langsung pembahasan udzur sholat. Ya. Udzur dalam sholat disebutkan dua. Apa? Naum dan nisyan. Tidur dan lupa. Tidur dan lupa. Lupa itu enggak dosa. Ya, lupa enggak dosa. Antum kok tidur, bangun-bangun jam 9, berarti kan enggak subuh, enggak dosa. Tapi begitu bangun langsung sholat. Gitu loh. Antum lupa enggak subuh, ingat-ingat di kantor sudah siang. Karena pernah ada orang itu hampir jam tengah 10 atau jam 9 itu nanya, saya lupa sholat itu tadi. Loh, dia kok lupa sholat subuh ya? Mikir laporan macam-macam saja. Lalu itu langsung ke kantor. Lupa kalau tadi nggak subuh. Nah, gimana? Ya nggak dosa karena lupa. Ingat langsung lakukan subuh gitu. Nah, jadi karena nisan. Yang ketiga Rasul mengatakan apa? Ikrah. Karena paksaan. Orang dipaksa itu nggak dosa. Tapi nanti ini berlaku apa? Ada perkecualiannya. Nggak boleh misalnya dipaksa bunuh orang. Alasannya dipaksa. Seperti kasus apa di berita itu kan ada ya. Disuruh nembak orang karena dipaksa atasannya. Itu tetap dosa karena urusannya nyawa, nggak boleh. Ya. Atau dalam urusan syirik yang sifatnya amal, ya, melawan kesirikan dipaksa, kalau enggak kamu tak bunuh. Nah, jadi yang dimaksud ikrah itu menurut para ulama adalah dibunuh, paksaannya itu ancamannya adalah dibunuh atau dibuat cacat seumur hidup. Nah, kan penjara bukan ikrah. Kesepakatan ulama. Antum diancam di penjara kalau enggak kamu lakukan ini. Nah, kekafiran yang sifatnya qaul, bukan perbuatan. Perbuatan para ulama khilafiyah. Qaul. Karena nanti kalau qaul seperti dulu siapa? Ammar bin Yasir itu disuruh mencaci Rasulullah itu diampuni ya, meskipun hanya perkataan, bukan perbuatan. Karena diancam saat itu. Maka ikrah itu jadi udzur. Ya. Tapi nanti ada perkecualian. Contohnya apa tadi? Jadi ikrah itu adalah dibunuh atau dibuat cacat seumur hidup. Penjara menurut para ulama bukan ikrah. Ya, antum harus melakukan perkataan-perkataan kesirikan. Kalau enggak kamu tak penjara. Ini enggak berlaku. Penjara saja bukan ikrah. Kok pekewoh dikatakan ikrah? Pekewoh nggak masuk. Sama sekali nggak masuk. Diancam dibunuh saja kadang-kadang nggak ada nggak ada kompromi kok kita. Apalagi kalau urusannya apa? Surah syirik akbar. Gitu loh. Maka kita katakan, sering kita ingatkan. Kita kan jadi seorang muslim kan punya kewajiban untuk untuk baroah dari kesyirikan, gitu kan. Maka nanti ketika kita bahas Islam itu apa, nanti di antara salah satu poinnya apa? Al-baro'atu minasyirki wa ahli. Baro'ah dari semua kesyirikan dan para pelakunya. Baro'ah itu apa toh? Dari hati membenci, dari sikap kita berlepas diri, nggak ikut-ikut, nggak bantu, nggak datangi, nggak urunan. Nggak nguruni. Diminta iuran nggak mau, karena itu kesyirikan. Gitu loh. Jangan pekewo-pekewo, ngomong apa adanya. Kita ngomong yang baik. Nun sewu, lakum dinukum waliyadin itu loh. Kalimat ini kan antum apal, tapi antum jarang gunakan. Ini, loh itu kan kalimatnya kan lakum dinukum waliyadin. Kan Rasulullah dulu disuruh mengucapkan itu pada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Nah, kita kalau dengan orang-orang yang ngajak kesyirikan, antum katakan itu. Antum belum pernah tahu mengucapkan itu. Nah, kapan-kapan digunakan itu syariat. Yun sewu lakum dinukum waliyadin. Udah, pilihannya 3. Pakai lakum dinukum waliyadin, lana amaluna walakum amalukum. Atau yang ketiga, mutu bigoidikum. Pilih yang mana? Untuk lakum dinukum waliyadin, untuk agamamu, untuk agamaku, urusan agama sendiri-sendiri, amalku, amalku, amalmu, amalmu. Yang ketiga, matilah engkau dengan rasa dengkimu. Udara gitu loh bahasanya. Karena ngayal tenan itu. Kan gitu. Misalnya kan, lo itu kan kalimat yang diajarkan pada kita untuk ketika kita berinteraksi dengan yang nggak cocok dengan kita. Ya, kemarin ada yang tanya, boleh nggak mengucapkan selamat Natal? Ya, itu kalau saya Idul Fitri itu ada dikirim WA selamat Idul Fitri. Saya bilang di sana mungkin boleh, fikihnya orang Nasrani boleh mengucapkan Idul Fitri ya biarin.
Mungkin fikihnya boleh gitu ya. Karena barangkali ada kitab fikihnya membolehkan. Kita nggak boleh. Lah ngucapkan apa tat gampang tulisan lakum dinukum waliyadin. Rampung toh. Nek perlu gawe kertu. Ya, ini tak ucapi nih, tak kasih ucapan Natalan apa? Lakum dinukum waliyadin. Itu ucapan yang itu itu kan syariatnya untuk diucapkan, bukan hanya sekadar prinsip kita. Itu prinsip ya. Tapi kapan-kapan itu antum ucapkan kalau ada orang ngajak pada kesirikan, nah, urusan agama yang urusan beda gitu loh. Antum hafal kok, nggak mau ucapkan. Ucapkan itu kapan-kapan ya. Atau ditulis di WA, lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi bagaimana menyikapinya? Ya lakum dinukum waliyadin. Ojo ikut pekewo itu. Ora rampung itu. Rumangsane nanti di akhirat pekewo itu jadi udur apa? Jadi hujah apa? Enggak ada itu hujah pekewo. Apa hukumnya ari-ari bayi ditanam di depan rumah dikasih lampu dan klenik-klenik? Ini khurafat. Khurafat ya. Kalau meyakini ya dengan keyakinan-keyakinan yang takhayul tahu ya? Khurafat tahu ya? Khurafat. Khurafat itu bahasa sekarang itu tepatnya berarti. Hoak, hoak atau hoax bacanya apa itu? Itu bacanya aja pada nggak sepakat itu khilafiyah ya. Jadi nggak ada ijma caranya baca. Saya itu baca hoax ya disalahke. Kapan-kapan baca hoax ya disalahke. Aku kan mau jawab, oh, sing bener apa tuh? Hoax ya, hoax ya. Itu hoax. Khurafat itu hoax. Ya. Jadi sesuatu yang nggak ada faktanya, orang kemudian punya apa ngarang cerita kemudian disebarkan orang percaya namanya hoax, khurafat. Ya, keyakinan-keyakinan yang lain ini kan juga cuma khurafat. Nama-nama itu kan khurafat, itu kan nama-nama yang kalian buat atau orang-orang dulu buat. Danyang, Bau Rekso, apalagi itu. Ya kan? Itu kan cuma khurafat. Itu dulu orang bikin kemudian disebarkan orang percaya. Itu hoax itu. Yang nyebarkan itu harusnya kena pasal apa itu? ITE itu ya. ITE itu ya. Karena hoax. Jadi yang ngajarkan kayak gitu harusnya kena pasal ITE karena nggak ada dalilnya toh. Dalilnya mana? Kalau hari-hari itu ditanam depan rumah kemudian dikasih lampu. Kalau dulu lampu apa? Sekarang pakai lampu balon 5 watt itu. Jadi ternyata khurafat juga mengenal perkembangan teknologi itu ya. Ya Allah. Padahal kalau dirunut, nyun sewu. Ini kan memang kita ini kan disuruh menghormati meskipun jasad kita yang sudah dipotong itu kita disuruh memuliakan. Ya. Misalnya nyun sewu, antum kalau motong kuku itu sebaiknya antum kumpulkan ditanam. Gitu loh, bukan sembarangan. Gitu ya. Rambut kemudian antum kalau potong rambut dikumpul, sebaiknya itu memang dikumpulkan apa kemudian dibakar atau gimana. Gitu loh. Apalagi nyun sewu, ini kan bagian hari-hari tanpa itu kan bagian dari apa? Bagian dari bayi itu ya. Memang ditanam ya, bukan kemudian dibuang sembarangan taruh tempat sampah, ditaruh plastik, ditaruh apa? Tempat pembuangan sampah bukan begitu. Itu ditanam. Tapi kenapa orang dulu kok nanamnya di tempat khusus, kemudian dikasih lampu, biar tidak dimakan anjing. Kan anjing itu kan dulu banyak orang punya anjing atau masih banyak hewan-hewan liar. Maka itu biar tidak apa namanya? Diambil kemudian dimakan. Maka dikasih lampu karena hewan itu kalau dengan api takut, gitu loh. Asalnya cuma itu. Maka banyak sebenarnya khurafat-khurafat yang dipraktekkan tradisi Jawa itu asalnya itu sebenarnya ilmiah. Contohnya sajen ya. Sajen itu kan Ustadz Didi Purwodarsono, pernah dengar Ustadz Didi Purwodarsono? Udah, Allah yarham ya, Jogja. Itu Ustadz saya ketika zaman saya kuliah ya. Itu dia membuat penelitian, ternyata tradisi-tradisi Jawa itu asalnya itu sebenarnya ilmiah, tapi orang nggak paham jadinya khurafat. Contohnya sajen. Ya. Sajen itu dulu, kalau ada orang mau mantu, itu kan yang dikasih sajen kan pojok-pojok rumah, sama atas genting gitu ya. Kasih makanan-makanan, sajen kan isinya makanan. Gitu. Itu biar apa? Jadi kalau orang mau mantenan, misalnya hari Ahad, kan tamu-tamunya datang Ahad. Itu makanannya kan yang nyiapkan hari Jumat atau hari Sabtu sudah siapkan. Yang masak-masak ibu itu lah, apa, rewangan gitu ya. Itu makanan sudah selesai. Biasanya makanan itu sudah selesai ditaruh di dalam. Besok kemudian ketika ada tamu kemudian nanti disusun, ditata, kemudian disuguhkan tamu. Lah biar makanan ini tidak dimakan tikus, karena rata-rata dulu itu banyak tikus. Dan rumah itu kan dulu rumah dari kayu atau dari bambu. Dan tikus itu biasanya masuknya itu lewat pojok-pojok rumah atau lewat atas. Maka biar tikus itu nggak makan makanan yang jatah untuk tamu, tikus itu dikasih makanan. Jadi sajen itu untuk nyajeni tikus.
Paham ya? Nah, orang nggak paham sajen itu dikiranya untuk siapa-siapa, padahal itu kan cuma untuk nyajeni tikus, biar apa? Biar nggak makan makanan yang di dalam. Jadi tikusnya diwarisi gitu loh. Itu saya masih ingat itu cerita beliau begitu. Sama nanti kan kalau dulu sekarang barangkali kita nggak kenal ya. Dulu itu kan misalnya sumber air kan terbatas. Kalau ada orang punya gawe itu kan kalau ngambil air kan di sumur, harus nimba gitu ya. Karena itu rekoso, yang itu kan butuh kebutuhan air banyak. Kalau sekarang kan mudah bagi kita. Itu yang nimba air, yang ngangkuti air itu rekoso, maka dikasih makanan-makanan enak. Dikasih ingkung, pisang raja, nasi, tehnya juga yang manis. Itu untuk jatah yang tukang nimba. Tapi sing nimba ya bodho rumangsane dienggo jin ini ya. Nah, ini jadi dikirane sajen padahal sana nyepaki dia. Dia bodoh ya tetep lemes akhirnya nimbone ya nggak rasa. Sama nanti kalau saya diceritain orang punya gawe kan yang masak di dapur itu kan rekoso kalau dulu adang nasi banyak, itu kan orang harus angkat-angkat. Maka juga dikasih makanan yang enak-enak. Tapi dikiranya apa? Itu untuk nyajeni yang tempat masak. Itu ada penelitian seperti itu. Nah sekarang orang nggak paham masih percaya takoyul. Ya. Yang parah itu kalau sudah ngaji masih punya ari-ari kemudian dipendam dikasih lampu. Itu sekarang zaman sekarang kasih aja pendem yang dalam gitu ya. Nanti tindai waktu atau apa aman dari itu. Lagian sekarang kan juga orang nggak punya anjing. Nah, udah nggak ada. Kalau di tempat saya ada anjing kok keliaran. Jadi udah dioyak bareng-bareng. Ya, karena medeni anak-anak ini. Ya, ini kelenik, ini kurafat. Ya. Jadi demikian Ivan sekalian malam hari ini. Cukup ya. Kalau kita sambung lain waktu. Ya, semoga bermanfaat. Ngaji ini alon-alon antum baca sendiri usul asal-asal kalau pengen cepat selesai. Karena barangkali ngaji dengan saya begini nanti pelan-pelan. Tapi nanti ada saatnya beberapa itu sudah kita bahas di depan sehingga nanti juga akan selesai. Jadi jangan bayangkan rampungnya kapan gitu ya. Karena ini baru dapat kalimat yang kedua. Gitu ya. Baik. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.